Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Artinya, barang siapa yang Allah inginkan, Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih tentang agamanya. Kemudian Rasul kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam dua hadis yang tadi saya bacakan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk 3 tujuan. Yang pertama untuk dibaca, dan dalam membacanya Allah siapkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua untuk ditadaburi, dan yang ketiga untuk diamalkan. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan memperhatikan, mentadaburi dan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-264, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajarinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan ayat ke-264, khususnya berkaitan dengan masalah bahayanya riya. Di dalam ayat yang tadi disebut, Al-Baqarah 264, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tubtilu shadaqatikum." Janganlah kalian batalkan, janganlah kalian batalkan, gugurkan, hapuskan pahala sedekah kalian, pahala sedekah kalian, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan dari si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya karena ingin pamer, ingin dipuji, karena riya, pamer kepada manusia. Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Perumpamaannya adalah seperti perumpamaan batu licin yang di atasnya ada turab, yang di atasnya ada debu. Kemudian ditimpa atau dihujani dengan hujan yang lebat. فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Maka tinggallah batu itu licin lagi. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun
dari apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang kafir, kepada kaum yang kafir. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan yang mulia ini memasuki faedah yang ketujuh. Ya, faedah yang ketujuh. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, tidak semua faedah yang ada di sini ana sampaikan dan saya bacakan. Ya, seperti faedah berhubungan dengan ilmu balaghah, faedah yang berhubungan dengan bahasa Arab dan seterusnya. Ya. Baik. Faedah yang ketujuh, tahrimu mura'atin nasi bil amali salih. Haramnya melakukan riya ya dalam amal soleh atau dengan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena apa? Karena riya, pamer, ingin dipuji oleh manusia. Jadi riya hukumnya haram, ya. Wa tasmi', begitu juga at-tasmi'. Tasmi' adalah ingin didengar. Ingin didengar, ya. Seseorang beramal tetapi tidak ikhlas. Ingin orang lain itu mendengar amalnya sehingga dia mendapatkan pujian dari manusia, ya. Jadi ucapan yang didengar, ya, amalan yang didengar dan seterusnya. Ini masuk ke dalam larangan yang disebutkan, ya. Jadi orang yang melakukan riya dalam amalannya maka tertolak, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah melainkan agar mereka mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal itu tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang atau mendapatkan apa yang dia niatkan. Berikutnya, faedah berikutnya, ya. Anna man ra'a an-nasa biinfakihi fa fi imanihi billahi wa bil yaumil akhir naqsun. Orang yang melakukan riya, ya, amalannya ingin dipuji oleh manusia, maka infaknya ingin dilihat oleh manusia, maka dalam keimanannya terhadap Allah dan hari akhir ada kurang, ya, ada kekurangan. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir." Dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Lianna alladhi yura'i law kana mu'minan billahi haqqal imani la ja'ala 'amalahu lillahi khalisan lillah. Karena apa? Karena orang yang melakukan riya, ya. Kalau seandainya dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, seandainya dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, niscaya amalannya itu hanya untuk Allah semata, ikhlas, ya. Walau kana yu'minu bil yaumil akhir haqqal imani lam yaj'al amal al-akhir ad-dunya. Dan sekiranya dia beriman kepada hari akhir dengan sebenar-benar beriman, niscaya dia tidak menjadikan amal akhirat itu untuk dunia. Ya, li'anna mura'atan nasi qad yaksibu bihal insan jahan fid dunya faqat. Ma'annahu la budda an yatabayyana amruhu wa idza tabayyana annahu mura'in nazalat qimatuhu fi a'yunin nas, ya. Karena orang yang melakukan riya, ya, bisa jadi dia mendapatkan apa? Pujian dari manusia, ya. Dan dia mendapatkan sanjungan, wibawa, ya, kewibawaan, pujian dari manusia, kedudukan dari manusia, ya. Dan itu dia dapatkan di dunia saja. Di dunia faqat, yakni. Padahal kalau orang itu tahu bahwa dia melakukan perbuatan riya, ya, tidak beramal karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya nilainya di hadapan manusia juga akan jatuh, ya. Yaqulu syair, ada perkataan syair, ya. Penyair berkata, "Thawbur riya'i yashiffu amma tahtahu
فإذا اكتسيت به فإنك عاري. Ya. Pakaian ria itu bisa menampakkan apa yang ada di baliknya. Ya. Pakaian ria bisa menampakkan apa yang ada di bawahnya atau di baliknya. فإذا اكتسيت به. Kalau kau memakai pakaian ria, maka sesungguhnya sebenarnya kau telanjang. Ya, ari. Orang mau tidak mau Allah akan tampakkan. Ya. Kemudian anta la tadhunnu annaka idza ra'aita an-nas annaka satabqa mukhadi'an lahum. Jangan kau kira, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apabila engkau berbuat riya kepada manusia, ya, tetap engkau akan bisa menipu mereka, ya. Bal inna Allah subhanahu wa ta'ala sayudhiru dhalik. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan hal tersebut. Ya, ma asarra insanun sariratan illa azharaha Allah subhanahu wa ta'ala ala safahati wajhihi wa falatat lisanihi. Tidaklah seseorang yakni merahasiakan sesuatu, melainkan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan tampakkan baik dari wajahnya, ya, atau dari lisannya. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, atau yang disebutkan oleh beliau, tentunya dalam rangka nasihat untuk kita semua, ya, untuk mengikhlaskan, ya, memperhatikan hati kita agar selalu kita perhatikan hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam berinfak, ya, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Berikutnya, apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Ya, Syekh berkata itsbatu al-yaumil akhiri wa huwa yaumul qiyamah wa huwa yaumul qiyamah. Jadi ayat yang mulia ini menetapkan adanya hari akhir. Dan hari akhir adalah hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat itu ada. Ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu rukun iman adalah beriman kepada yaum al-akhir. Ya. Di salah satu rukun iman itu beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang kelima. Nah, dan itu ada. Berikutnya, faedah berikutnya, ya, kalau di sini faedah yang ke-12, ya, loncat 2 faedah. Anna riya'a mubtilun lil amali. Bahwa riya itu bisa menggugurkan amalan, menghancurkan amalan, membatalkan amalan, menghapus amalan. Ya. Li'anna al-maqsuda bihi wa huwa naw'un minasyirk. Maaf, wa huwa naw'un minasyirki. Dan riya itu merupakan salah satu jenis kesyirikan. Ya. Dengan dasar sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, ya, Rasul kita SAW bersabda, Rasul SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, ya, dari persekutuan. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dia menyekutukan aku dengan yang lainnya, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Jadi, orang yang melakukan perbuatan riya, beramal ingin dipuji oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amalannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kesyirikannya. Wal iyadzu billah. Ini hadis hendaknya ada dalam hati kita semua. Ketika kita sholat misalkan, ya, maka kita ingat ketika kita beribadah sholat untuk Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah. Tetapi ketika kita sholat ingin dipuji oleh manusia, maka Allah tinggalkan sholat kita dan Allah meninggalkan kita. Wal iyadzu billah. Ya, jadi kita sholat tapi Allah tidak butuh pada sholat kita. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita. Wal iyadzu billah. Nah, ketika kita berinfak juga demikian. Kalau kita ingin
infak dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka infaknya untuk Allah. Jangan untuk manusia. Jangan untuk dipuji. Karena ada sebagian kita berinfak misalkan ke masjid. Kemudian dia syaratkan, saya mau infak. Tapi Bapak tolong, ya dia bilang ke pengurus masjid, Bapak tolong sebutkan nama saya. Ya, sebutkan nama saya. Ya. Saya nggak ridho kalau nggak disebut nama saya. Misalkan begitu. Ya. Kemudian berinfak. Perlu diketahui kalau niatnya karena ingin dipuji oleh manusia, maka Allah tidak butuh pada infaknya dan Allah meninggalkan dia dan meninggalkan kesyirikannya. فإذا قصد بعمله إذا رآه الناس أن يتأسى الناس به ويسارع فيه فهي نية حسنة لا تنافي الإخلاص. Kemudian ya ada masalah yang lain yang menarik ya untuk disampaikan di sini. Perhatikan, kalau ada orang ya dia maksudkan dari amalannya apabila manusia melihat dia, kemudian manusia mencontohnya, berlomba-lomba untuk melakukannya, ya, maka ini masuk dalam niat yang baik, masuk dalam niat yang hasanah, yang bagus, ya, tidak bertentangan dengan keikhlasan, ya. Karena Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar dan Nabi SAW bersabda, Innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Nabi SAW sholat di atas mimbar dan Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian bermakmum denganku dan agar kalian tahu sholatku. Ya. Kemudian dalam haji Rasulullah SAW bersabda, "Lita'khudhu manasikakum." Agar kalian mengambil manasik haji ya, kalian dariku. Kemudian hal ini masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa melakukan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Ya, ini. Jadi apabila seseorang melakukan amal soleh, ingin ditiru oleh orang lain supaya orang lain beramal soleh juga, maka tidak masuk ke dalam hal yang dibahas tadi sebelum ini bahwa riya itu bisa membatalkan amalan. Jadi dilihat dari apa? Dari niatnya. Kalau niatnya ingin dipuji oleh manusia, riya, ya, maka bisa membatalkan amalan. Tapi kalau niatnya dia tidak ingin mendapatkan pujian, dia ikhlas, tapi dia ada niatan kalau saya melakukan ini manusia pada ikut, ya. Ketika dia berinfak nanti manusia ikut, misalnya itu ya. Ketika dia sholat sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka manusia akan ikut. Bagaimana sholatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau sholat yang benar. Ya, tidak sembarangan, tidak asal-asalan. Kemudian dia ikuti, maka dapat pahala. Yang masuk dalam hadis tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Faedah berikutnya, al-isyaratu ila tahassuri haula'i inda ihtiyajihim ila al-amali wa ajzihim anhu. Ayat yang mulia ini mengisyaratkan tentang apa? Tentang penyesalan. Ya. Tentang penyesalan. Tahassur. Tahassuri. Ya. Tahassuri. Bukan asuri. Tahassuri. Jadi tentang penyesalan haula. Tentang penyesalan mereka. Ya. Di saat mereka membutuhkan amalan, yakni pahala dari amalan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, tetapi mereka tidak sanggup, mereka tidak mendapatkan pahalanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu." Mereka sama sekali tidak mendapatkan sesuatu, ya, sesuatu pun
dari apa yang mereka usahakan. Nah, ini sebuah penyesalan yang sangat dalam, ya. Penyesalan yang tidak ada obatnya, ya. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu, ya, setelah dia usahakan, ya, ini akan merasa dalam hatinya penyesalan yang begitu sangat besar, penyesalan yang sangat dalam, ya, daripada dia tidak melakukan sesuatu, daripada dia tidak melakukan sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Waqiah ayat ke-63 sampai 65 di sini. Allah berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun?" Habarkan padaku apa yang kalian tanam. Ya, apa pendapat kalian dengan apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasha'u laj'alnahu hutama. Kalau kami mau, kalau kami kehendaki, laj'alnahu. Ya. Allah menggunakan lam di sini yang berfungsi untuk takkid. Kami niscaya sungguh-sungguh akan menjadikannya apa? Hutama. Hutama ini hancur. Ya. Kalimatnya luar biasa di sini. Kalimatnya takkidnya terasa. Ya. Di sini orang yang pernah menanam tanaman, tumbuh-tumbuhan yang dia ingin memanennya, di saat mau memanen dia nggak sanggup panen, ya. Bagaimana rasanya orang itu? Sudah nanam capek-capek, ya, kemudian hancur. Nah, begitu juga halnya dengan orang yang beramal. Sudah beramal dengan amalan yang capek, ketika mau panen, amalannya nggak ada, hancur. Karena berbuat ria. Tentunya kerugian yang sangat besar, ya, yang terasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Law nasha'u ja'alnahu ujaja." Ya, habarkan padaku tentang air yang kalian minum. Apakah kalian yang turunkan air tersebut dari awan atau kami yang menurunkan? Kalau kami mau, kami jadikan dia menjadi asin. Coba bayangkan, ada air minum di depan kita, lagi haus. Kemudian ternyata rasanya asin. Ya. Seseorang yang melihat air dan dia mendapatkan air itu, dia ingin minum, ternyata tidak bisa diminum. Bagaimana rasanya itu? Ya, lebih sakit. Ya, ada air nggak bisa diminum, nggak bisa dimanfaatkan. Begitu juga orang yang beramal, ya, beramal dengan amalan tertentu, dia mengharapkan pahalanya, tapi dia juga melakukan riya. Di akhirat dia sudah mengharapkan pahala tapi nggak dapat pahala. Waliyadzubillah. Nah, kalau antum perhatikan ayat yang ke-70 dengan ayat yang ke-60 dari surah Al-Waqiah ini, ya, kalimat ja'alna yang di ayat yang ke-65 itu dengan lam, la ja'alnahu. Kalimat yang kedua tidak pakai lam, yakni ja'alnahu. Ini dari sisi balaghah sangat tepat sekali dan sangat kuat sekali. Ya, kenapa Allah bedakan? Yang pertama pakai la ja'alnahu, yang kedua Allah tidak menggunakan lam, yakni ja'alnahu. Ya. Karena orang yang bercocok tanam, dia merasa dia punya andil di situ. Punya andil menumbuhkan tumbuhan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat lam, ya. La ja'alnahu. Sungguh-sungguh pasti akan kami jadikan, gitu kan? Beda dengan masalah air minum, ya. Orang tidak merasa punya andil air itu turun dari awan, ya. Jadi
bahasanya Allah tidak menggunakan la. Allah sebutkan dengan lebih ringan, ja'alnahu, ja'alnahu. Jadi ketika kita baca Al-Quran, ya, semakin kita mempelajari ilmu bahasa Arab dan balaghahnya, kita akan lebih terasa bagaimana menikmati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Berikutnya, faedah berikutnya, ya, faedah yang terakhir saya bacakan. Annal munafiqa, ya, annal munafiqa kafirun. Orang munafik itu orang kafir. Orang munafik itu kafir, kata Allah. Liqaulihi ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala, wallahu la yahdil qawmal kafirin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada kaum yang kafir. Ba'da an dzakara ma yata'allaqu bi sifatil munafiqi wa huwa alladhi yunfiqu malahu ria'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa hadha yantabiqu tamaman 'ala al-munafiqi. Wa la rayba anna al-munafiqina kuffarun wa in tadhaharu bil islami. Walakin hal nu'amiluhum mu'amalatal kuffari? الجواب لا نعاملهم معاملة الكفار لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر وأحكام الآخرة تجري على الباطن والسرائر. Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang berhubungan dengan sifat orang munafik, di mana dia berinfak, mengeluarkan hartanya karena riya, ingin pamer di hadapan manusia, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan ini betul-betul ada pada orang-orang munafik sifat ini, ya. Pas, ada, tamaman, sempurna, ada pada orang-orang munafik, ya. Wala raiba, tidak diragukan lagi. Annal munafikina kuffar, ya. Orang-orang munafik itu kufar. Orang-orang munafik ini adalah dihukumi kafir. Ya, walaupun mereka menampakkan keislaman mereka. Maksudnya di sini nifaq i'tiqadi, ya. Nifaq i'tiqadi, nifaq besar, bukan nifaq amali. Ada pertanyaan, ya. Walakin hal nu'amiluhum muamalatal kuffar? Ya. Akan tetapi, apakah kita bermuamalah dengan mereka seperti bermuamalah atau menganggapnya mereka seperti orang-orang kafir? Ya, apakah kita bermuamalah, menggauli mereka, ya, seperti menggauli orang-orang kafir? Ya, bermuamalah kepada mereka seperti muamalah kita dengan orang-orang kafir? Ya, jawabannya tidak. Kita tidak bermuamalah seperti muamalah kepada orang-orang kafir. Ya. Secara hukum, orang munafik kafir. Tetapi muamalah kita kepada orang munafik, ya, di dunia tidak sama dengan orang-orang kafir. Ya. Karena apa? Li'anna ahkamad dunya tajri 'ala adh-dhahir. Perhatikan, ini kaidah. Li'anna ahkamad dunya tajri ala zahir. Karena hukum dunia ini, ya, berjalan di atas zahirnya. Artinya di atas sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak. Wa ahkamul akhirati tajri ala al-batini was sarair. Sedangkan hukum-hukum akhirat itu berjalan di atas apa? Di atas batin, ya, pada batin dan apa yang disembunyikan dalam dada. Nah, jadi ini harus kita pahami. Apa yang ada di hati manusia kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita menghukumi manusia dengan zahir. Menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Adapun hatinya bukan urusan kita. Batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minum minuman keras, ya. Zahirnya apa?
zahirnya dia fasik, fajir. Ada orang sholat, puasa, zakat. Zahirnya apa? Zahirnya dia orang baik. Nggak boleh kita katakan dia munafik tuh. Ya. Sebagaimana juga kita nggak boleh katakan orang yang berzina, orang yang minuman keras, orang yang menampakkan maksiat dengan terang-terangan kita katakan dia orang baik. Tidak bisa. Ya. Karena kita hukumi secara apa? Zahirnya. Ya. Secara zahirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Adiyat ayat yang ke-9 dan ke-10, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur." Ya. Afala ya'lamu, tidakkah dia tahu, ya, idza bu'thira ma fis sudur, apabila idza bu'thira ma fil qubur, apabila dibangkitkan apa-apa yang ada di kuburan, wa hussila ma fis sudur, dan ditampakkan apa-apa yang ada di dada, yang disimpan di dada. Dan Allah berfirman di surat At-Tariq ayat yang ke-9, yauma tublas sarair, yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia. As-sarair, segala rahasia. Jadi rahasia akan ditampakkan di hari kiamat. Yang disimpan dalam hati itu ditampakkan pada hari kiamat. Akan tampak hukum di akhir kiamat. Ya. Oleh karena itu kita bergaul dengan manusia sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. وَلِأَنَّهُ لَوْ عُمِلَ النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَلَى السَّرَائِرِ لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من وجه وكان في ذلك الفوضى التي لا نهاية لها من وجه آخر. Karena kalau manusia ya dihukumi di dunia ini dengan sarair, dengan rahasia, dengan apa yang ada di dadanya, dengan apa yang ada di hatinya, ada dua hal. Yang pertama, ini merupakan taklif ma la yutaq, yakni memberikan taklif, yakni beban, memberikan taklif ya, yakni beban atau syariat ya, atau aturan yang tidak mungkin bisa dilakukan, yang tidak mungkin sanggup untuk dipikul, ya, nggak mungkin sanggup. Karena apa? Tidak kelihatan. Ya, ini memberikan taklif, ya, memberikan beban, ya, yang tidak mungkin bagi manusia untuk bisa melakukannya. Ya, kita nggak bisa menghukumi hati manusia, ya. Kita nggak bisa juga menghukumi niat seseorang. Kita tidak bisa menghukumi apa yang ada di dada dari saudara-saudara kita. Ya. Ada orang datang ke majelis ilmu, niatnya macam-macam, pasti macam-macam. Misalkan kita masuk di sebuah majelis guru-guru kita, misalkan untuk duduk belajar, ya. Kita perhatikan yang duduk ini sama, bawa buku, ya kan? Bawa kolam, peci, pakaiannya rapi, duduk sama-sama. Tapi dari semua yang ada, kita yakin niatnya beda-beda. Ada yang betul-betul mau belajar, ya. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang ke situ iseng. Ada yang datang ke situ ingin ketemu kawannya. Ada yang datang ke situ malah ingin tahu apa isinya. Ada yang datang ke situ niatnya buruk, mencari-cari kesalahan ustadznya. Kalau ustadznya salah ngomongnya, terpeleset ngomongnya, diambil, dipotong, kemudian disebarkan. Ya kan? Ini macam-macam. Jadi niat yang ada di hati manusia kita nggak tahu. Tapi kita hukumi
kita hukumi, oh yang hadir di majelis, ya baik. Tapi boleh nggak kita waspada? Boleh kita waspada. Waspada, ya, dengan apa yang kita hadapi, ya, ini dibolehkan. Nah, yang kedua, falian wa kana fi dzalika al-fawdha allati la nihayata laha min wajhin akhar. Dari sisi yang lain akan muncul fawdha. Fawdha ini kekacauan. Fawdha ini kekacauan, ya. Taib. Kenapa kacau? Ya, karena gini. فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجل. كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجل. Karena bisa jadi semua orang yang zalim kalau punya kekuasaan bisa memberikan sanksi kepada seseorang. Ya, menyiksa seseorang. Ya. Dengan hujah, dengan dalil, dia menyimpan kekafiran. Atau dia menyimpan niat yang buruk. Dia menyimpan niat yang busuk. Begitu ya. Hujahnya seperti itu. Wah, akan terjadi apa? Kerusakan. Ya. Jadi ada orang sholat, oh pura-pura sholatnya tuh. Ya kan? Ada yang berinfak, pura-pura infaknya tuh. Kan gitu. Padahal dia mau ini dan seterusnya. Jadi terjadilah fawdha. Kekacauan yang mala nihayata lahu, yang tidak ada ujungnya itu kekacauannya itu, kata Syekh Utsaimin, mala nihayata laha. Ya, setiap orang bisa mengatakan apa, dia niatnya jelek, dia niatnya jelek. Kalau sudah begini kacau dunia. Ya, nah oleh karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta izinnya oleh sebagian sahabat untuk membunuh orang-orang munafik, Nabi SAW berkata apa? La aqtuluhum. La yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Ya, aku tidak akan membunuh mereka, orang-orang munafik. Walaupun Nabi tahu. Ya, kata Rasul, saya tidak membunuh mereka. Supaya manusia tidak ngomong, tidak bicara bahwa Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh para sahabatnya. Ya, ini hadis ini tadi riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi kita lihat pelajaran yang diambil oleh kita di pagi hari ini cukup banyak, ya, di tentang masalah riya dan masalah hati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan mungkin sampai sini barangkali ada yang bertanya, tapi afwan berhubungan dengan tema, ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa serta pendengar yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Ibu Wati di Bali. Ustaz mau bertanya. Iya. Ada dua teman saya yang ingin berhutang pada saya. Kemudian saya mengatakan maaf banget belum bisa bantu karena saya juga saat COVID ini bertanggung jawab kepada keluarga yang terkena PHK. Iya. Dan beberapa ponakan yang yatim. Iya. Saya sama sekali tidak ada niat untuk pamer kepada kedua orang ini. Cuman sebagai alasan saja supaya dia tidak meminjam kepada saya. Apakah ini termasuk riya, Ustaz? Iya. Nah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ba'd. Apakah itu termasuk riya? Jawabannya tidak. Ya, kembalikan kepada niat dari ibu. Ya, kalau niatnya tadi untuk memberikan alasan dan alasannya tidak dibuat-buat, memang betul seperti itu, maka tidak termasuk riya. Kecuali kalau misalkan ibu tadi yang bertanya, ya mengatakan saya sedang mengurus ponakan dan saya membantu saudara saya yang di PHK tadi untuk menampakkan, ya, untuk supaya dipuji, maka ini masuk ke dalam kesombongan atau tafakhur, ya. Ya, dan bisa juga masuk ke riya tadi karena ingin amalannya diketahui sama orang.
Tapi kalau betul-betul tidak ada niatan untuk pamer kepada orang lain dan betul-betul juga dia tidak bisa membantu karena memang uangnya atau hartanya cukup untuk membantu saudaranya dari kerabatnya, maka ini tidak mengapa dan tidak termasuk riya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat dan jawabannya. Dan berikut kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Samina Cibinong. Silahkan Ibu pertanyaannya. Ustaz, Nah, ada ya seseorang itu punya penyakit atau tidak, Ustaz? Saya belum tahu. Yang pastinya ini, Ustaz, dia tidak akan beramal, tidak akan berimpak atau memberi apapun pada orang itu dikarenakan orang itu terlalu jahat sama dia. Karena dulu dia punya bakat terpendam tentang usaha, dihancurkan terus. Nah, apakah orang itu punya penyakit? Mau nasihat belum terlalu jelas, suaranya nggak jelas sama Ana. Gimana? Bisa diulangi? Jadi misalnya dulu tuh seseorang punya bakat terpendam. Punya bakat terpendam. Tentang usaha. Terus dihancurkan terus gitu. Apa dihancurkan? Iya. Tentang usahanya. Lalu terus udah gitu dia tuh punya ini, sekarang udah naik lagi. Dia cuma ingin manas-manasin orang yang pernah jahat itu, tujuannya cuma mau manas-manasin, tidak ingin memberikan sesuatu apapun karena dia masih dibayangi rasa kecewa terhadap orang itu. Apakah orang itu punya penyakit, mau nasihat? Siapa orang itu gimana? Ya, jadi orang ini, Ibu ini bertanya, Ustadz, apakah termasuk orang yang terkena penyakit di dalam hatinya, ketika dia ingin membantu orang tersebut hanya ingin memanas-manasin karena dendam dulu pernah usahanya itu istilahnya dihancurkan atau tidak seperti itu. Gitu. Ya, intinya seperti itulah. Paham. Baik. Barakallahu fiik, Ibu. Itu seperti itu ya pertanyaan, Bu ya. Nah, jadi tentunya tugas kita itu memperbaiki hati, ya. Kita memperbaiki hati. Kalau kita hanya ingin memanas-manasi orang, maka tentunya hati mesti sakit. Ya nggak boleh, ya. Dan itu masuk ke dalam kategori hati yang kurang baik, ya. Ada orang jatuh, ya. Kemudian ada orang yang terpuruk hidupnya. Kemudian saya mau manas-manasi dia. Apa hasilnya? Kan tambah terjatuh dia, tambah terpuruk. Kan gitu. Baik. Kalau mau bantu saja. Tidak usah untuk manas-manasi karena itu niatnya jelek. Ya. Ya, perbaiki niatnya karena tentunya Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Innallaha, kata Rasulullah SAW, la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan melihat amal kalian. Ya, jadi hati ini harus diperbaiki. Ya. Jadi Allah berfirman, ya, yang akan selamat di hari kiamat itu orang yang membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, ya, dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang datang kepada Allah kelak dengan hati yang salim. Hati yang salim itu hati bersih. Hati bersih itu apa? Dijelaskan oleh ulama, bersih dari syirik besar, syirik kecil. Yang pertama tuh, ya, bersihkan hati dari syirik besar, syirik kecil. Yang kedua, bersih dari bid'ah. Ya. Yang ketiga, dari kotoran-kotoran. Jadi hasad, iri, dengki dan seterusnya, ya, senang orang jatuh, senang orang susah. Itu hati yang kurang bagus. Ya, dan Allah melihat hati seseorang. Dan hati yang baik dipenuhi dengan keimanan dan bersih ini bisa membuat orangnya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita perhatikan hati kita. Perhatikan hati kita. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, nomor satunya bersihkan hati. Isi dengan keimanan. Makanya kita lihat kata sebagian kaum salaf, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, tidak mengungguli mereka itu dengan amalnya, dengan sholat, ya, dengan puasanya, tidak mengungguli para sahabat dengan itu. Tapi apa? Mengunggulinya bisyai'in waqara fi qalbi, dengan sesuatu yang ada di hatinya. Makanya keimanan Abu Bakar Siddiq dibandingkan dengan keimanan manusia lebih berat keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Padahal Abu Bakar Siddiq, masya Allah, orangnya kaya, kan gitu. Kemudian meninggalnya beliau juga tidak seperti sebagian sahabat yang lain meninggal di pertempuran, di medan jihad. Kemudian sebagian sahabat yang lain ada yang membunuh, ya. Nah, kemudian tidak dikenal sebagian yang lain sahabat ibadahnya luar biasa, ada yang berdiri lama di sholat malam, kemudian sampai bertelekan dengan alat yang membantu untuk berdiri, ya. Jadi ada tali dan seterusnya. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, terkenal sholatnya seperti apa yang digambarkan sama Rasulullah SAW, ya. Kemudian beliau kaya, banyak sahabat yang miskin, ya. Tapi Abu Bakar Siddiq lebih utama dari mereka, ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq lebih utama juga dari mereka yang meninggal mati syahid, ya. Apa rahasianya? Rahasianya hati. Pertama keimanan tentunya. Ya, ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati shalatin wala siyam, walakin sabaqahum bi syai'in waqara fi qalbi. Abu Bakar Siddiq tidak mengungguli mereka dengan banyak salatnya dan juga bukan dengan banyak puasanya, akan tetapi mengungguli mereka dengan sesuatu yang ada di hatinya. Tentunya pertama yang harus kita isi hati kita dengan keimanan yang mantap, ya. Kita pelajari tauhid, kita pelajari akidah, tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi belajarnya bukan hanya sekedar baca dan di lisan, tapi masukkan ke hati, resapi apa yang dibaca, resapi apa yang diucapkan oleh guru kita dan ulama kita, ya. Kemudian kita baca, ya, keterangan dari ulama, dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita bersihkan hati dari bid'ah dan bersihkan hati juga dari penyakit-penyakit hati yang lain, iri, dengki, hasad, benci pada kaum muslimin, ya, dan ingin senang kaum muslimin atau saudara kita ini jadi susah. Ini tidak benar dan Allah Maha melihat. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustaz, ya, pertanyaan. Iya, satu lagi. Dari hamba Allah, Ustadz, apabila seseorang mempunyai, contohnya pintar memasak atau menjahit, kemudian dia menguploadnya di medsos, kemudian orang-orang memuji, ramai memuji, dan kita bangga dengan pujian tersebut. Apakah ini termasuk riya yang dilarang? Dan untuk perkara dunia, apakah tidak boleh untuk riya, Ustadz? Bagaimana cara bertobat ketika kita mengetahui ini riya, Ustadz? Adapun masalah memasak, ya, kemudian pandai sesuatu kemudian di-upload di YouTube, ya, atau di mana? Di medsos, ya. Itu tergantung niatnya tentunya. Dia mungkin niatnya kalau misalnya niatnya hanya berbangga-bangga, ya. Niatnya tafakhur, ya. Ini haram tentunya, ya. Dari sini anak sampaikan kepada kawan-kawan, ya. Jadi kalau kita makan atau kita masak, ya, jangan ditaruh di status, ya. Karena apa? Karena kasihan tuh, ya, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang miskin, ya. Mungkin ngelihat, waduh, makanannya enak, gitu kan? Ya, mewah. Jangan. Karena membuat hati mereka teriris. Kalau istilahnya ngeces. Pengen tapi nggak punya apa-apa. Kan menyedihkan kan, membuat mereka sakit, ya. Dan nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi Allah akan menanyakan kita semua tentang nikmat, ya. Di surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sayalamun, seterusnya. Kemudian pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian akan ditanya tentang nikmat, ya. Ditanya tentang nikmat. Makanan termasuk nikmat, gitu. Terus jangan mudah naruh di status, jangan mudah naruh apa-apa di status, dilihat sama orang, ya. Tidak semua orang suka. Tidak semua orang suka, ya. Dan begitu juga orang yang gini. Orang yang menampakkan kebahagiaan di status, bisa jadi dia belum bahagia. Ya. Bisa jadi dia itu orang yang paling sengsara tuh. Jadi keromantisannya dengan istrinya, romantisnya suaminya dengan ini dia taruh di status. Ini orang paling sengsara tuh sebenarnya. Karena kalau betul-betul bahagia, ya, orang itu bahagia itu di hati. Nggak mau dia tampakkan ke orang lain. Ya. Oh, suami saya begini, oh istri saya begini. Ngapain pengakuan orang lain kan? Orang lain supaya tahu. Saya makan ini, saya makan itu. Ngapain? Ini orang nggak bahagia, ini orang kurang bahagia. Orang yang kurang bahagia itu, ya begitu tuh, ingin mendapatkan kebahagiaan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Tapi kalau betul-betul bahagia, nyantai orang itu. Santai. Ya, tidak ada begitu-begitu. Itu namanya, apa ya, istilahnya kita itu apa ya? Apa tuh namanya? Lebay ya? Itu nggak tahu lah bahasa gitu. Ya. Jadi, sekali lagi, ya, tidak boleh kita bangga-bangga di hadapan manusia, ya, tafakhur, ya, dan membuat orang jadi orang miskin jadi apa? Jadi tersakiti hatinya. Ya, nah, itu saja barangkali yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, ya. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.